Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai alat permainan edukatif bahasa bagi anak usia dini. Kelompok kami disusun oleh Tri Rahmawati, Hesti Nur Anggraini, Oktiva Nurmayansari, Latifah Rahmalia, Salsabila Nuzula, dan Khairunisa Aulia Afianti. Selamat mempelajari materi ini teman-teman. Pengertian alat permainan edukatif. Menurut pandangan teori Piaget, alat permainan edukatif yaitu ketika anak bermain, anak melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan itulah anak mendapatkan pengetahuan yang baru. Menurut Sugianto dalam zaman, alat permainan edukatif adalah permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Menurut Akib, alat permainan edukatif adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Alat permainan edukatif menurut Sudono adalah semua alat bermain yang digunakan untuk memenuhi naluri bermainnya dan memiliki berbagai macam sifat seperti bongkar pasang, mengelompokkan, memadukan, mencari padanannya, merangkai, membentuk bangun, mengetok, menyempurnakan suatu desain, atau menyusun sesuai bentuknya. Alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang mempunyai nilai-nilai edukatif, mengembangkan segala aspek dan kecerdasan yang ada pada diri anak, dan diintegrasikan dengan kegiatan pembelajaran yang sesuai, seperti active learning, yaitu pembelajaran yang menuntut keaktifan anak, attractive learning, yaitu pembelajaran yang menarik, joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, multiple intelligent approach, yaitu pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kecerdasan jamak atau majemuk. Kegiatan pembelajaran tersebut dapat mengembangkan aspek pengembangan pembiasaan maupun kemampuan dasar anak. Jenis-jenis alat permainan edukatif. Berikut ini dijelaskan secara singkat jenis APE yang diciptakan oleh para ahli yang dikembangkan di lembaga PAUD di Indonesia. Yang pertama, APE untuk kemampuan berbahasa Peabody. APE ini dikembangkan oleh kakak beradik Elizabeth Peabody yang terdiri atas dua boneka tangan yang berfungsi sebagai tokoh mediator, yaitu Manny dan Joey. Boneka ini dilengkapi papan magnet, gambar-gambar, piringan hitam berisi lagu, dan tema cerita serta kantong pintar sebagai pelengkap. APE karya Peabody ini memberikan program pengetahuan dasar yang mengacu pada aspek perkembangan bahasa, yaitu kosakata yang dekat dengan anak. Kedua, APE ciptaan Montessori. Jadi, Maria Montessori menciptakan APE yang memudahkan anak mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari tanpa perlu bimbingan, sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. APE ini telah dirancang sedemikian rupa sehingga anak mudah memeriksa sendiri bila salah dan segera menyadarinya. APE ciptaan Montessori ini banyak terdapat di lembaga PAUD di Indonesia dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak Indonesia. Ketiga, balok Krassenhair. George Krassenhair menciptakan balok Krassenhair untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, pengenalan bilangan, dan untuk meningkatkan keterampilan anak dalam bernalar. Balok Krassenhair ini juga dikembangkan sebagai salah satu jenis APE untuk anak usia dini di Indonesia, walaupun ukuran dan warnanya telah dimodifikasi sedemikian rupa. Yang keempat, APE ciptaan Froebel. Froebel memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok Blockdos.
API ini berupa bangunan besar yang berukuran 20 x 20 cm yang terisi dengan balok-balok kecil. Balok blokdos ini dikenal dengan istilah kotak kubus dalam program PAUD di Indonesia. Keragaman APE ini dikelompokkan berdasarkan sudut pandang dan cara masing-masing, baik dari segi kegunaan atau aspek perkembangan yang dipantau dari segi dampak pemakaian berdasarkan penempatannya. Syarat-syarat khusus dalam pembuatan alat permainan edukatif adalah sebagai berikut. Dari segi edukatif, yang pertama, alat permainan harus sesuai program kegiatan pembelajaran. Yang kedua, harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak usia dini. Yang ketiga, harus dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Yang keempat, dapat membantu kelancaran dan keberhasilan program pembelajaran. Dilihat dari segi teknik, yang pertama, alat permainan tentu harus benar dalam mengungkapkan indikator yang disajikan. Yang kedua, alat permainan harus tepat ukurannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep. Yang ketiga, alat permainan menggunakan bahan yang tahan lama. Yang keempat, konstruksi alat permainan harus kuat dan tahan lama. Yang kelima, bentuk dan warna alat permainan tidak mudah berubah. Yang keenam, mudah digunakan baik oleh guru dan anak. Yang ketujuh, harus aman bagi pemakainya. Yang kedelapan, fleksibel dalam penggunaannya. Dilihat dari segi estetika, yang pertama, alat permainan harus indah dan menarik. Yang kedua, alat permainan harus memiliki keserasian ukuran yang sesuai dengan anak. Yang ketiga, alat permainan harus memiliki kombinasi warna yang serasi. Yang keempat, ukuran alat sesuai dengan sifat dan penggunaan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif ini adalah alat permainan yang dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Dan alat permainan edukatif ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, dapat digunakan dengan berbagai cara. Maksudnya di sini adalah APE ini dapat dimainkan dengan bermacam-macam tujuan, manfaat, dan dapat dimainkan dengan bermacam-macam bentuk. Yang selanjutnya adalah APE ini dimainkan oleh anak prasekolah yang berfungsi untuk mengembangkan aspek pembelajaran. Ciri APE yang ketiga adalah dalam pembuatan APE ini, segi keamanan sangat diperhatikan. Berikutnya, APE ini juga membuat anak terlibat aktif dalam kegiatan bermain. Dan yang terakhir adalah APE ini bersifat konstruktif. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, selain untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, APE ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, APE ini dapat membantu anak dalam menjelaskan dan menyederhanakan konsep-konsep yang sulit untuk dipahami. Manfaat yang kedua adalah APE ini mampu membuat anak memiliki pengalaman langsung sesuai dengan kenyataan yang ada pada lingkungannya. APE yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kreativitas anak. Manfaat yang keempat adalah APE ini mampu memudahkan anak dalam memahami konsep belajar. Nah, manfaat yang terakhir adalah APE ini dapat membantu anak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dan rasa keingintahuannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh APE untuk meningkatkan perkembangan bahasa anak. Yang pertama, permainan telepon kaleng. Permainan telepon kaleng bermanfaat bagi anak untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak.
Dalam hal ini, anak dapat tertarik dengan permainan telepon kaleng walaupun permainan tradisional, tapi mampu meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Permainan telepon kaleng keuntungannya yaitu cara pembuatannya mudah dan tidak mahal. Mengajarkan cara berkomunikasi yang baik dan benar dengan menggunakan permainan telepon kaleng agar anak dapat mengungkapkan suatu pendapat atau permintaan kepada teman atau orang lain dengan sopan, baik, dan jelas. Menurut Maisari pada tahun 2018, kaleng telepon adalah permainan yang menggunakan kaleng dan tali sebagai pentransfer pesan suara layaknya orang yang sedang berkomunikasi dengan menggunakan telepon sungguhan. Strategi telepon kaleng ini digunakan pada kompetensi dasar, yakni mengungkapkan bahasa dan memahami bahasa. Kedua kompetensi dasar ini memang dituntut agar anak mengungkapkan bahasa atau memperkaya perbendaharaan kata dan mengungkapkan kalimat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telepon kaleng adalah permainan yang menggunakan kaleng dan tali sebagai pentransfer pesan suara yang berfungsi untuk media komunikasi dengan mengungkapkan bahasa dan memahami kata dan kalimat. Langkah-langkah membuat telepon kaleng. Yang pertama, persiapkan alat dan bahannya. Yang kedua, siapkan 2 kaleng yang sudah dilubangi pada bagian tengahnya. Yang ketiga, beri benang sebagai alat penghantar suara. Yang keempat, sambungkan benang tersebut pada kedua kaleng. Telepon kaleng sudah siap dimainkan. Contoh yang kedua, bercerita menggunakan boneka tangan. Bercerita menggunakan boneka tangan merupakan cara penyajian cerita dengan menggunakan alat peraga berupa boneka yang dimasukkan dan digerakkan oleh tangan. Boneka dipilih karena sesuai dengan karakteristik anak usia 4-5 tahun yang mampu mengadakan representatif dunia pada tingkatan yang konkret. Bercerita menggunakan boneka tangan. Langkah-langkahnya, yang pertama, pendidik menyiapkan alat peraga dan boneka yang diperlukan. Yang kedua, pendidik mengatur posisi tempat duduknya. Yang ketiga, pendidik menunjukkan alat peraga yang telah disiapkan dan menyebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita yang akan dibawakan. Yang keempat, pendidik memberitahu judul ceritanya kepada anak-anak. Yang kelima, pendidik bercerita dengan melaksanakan dialog atau percakapan antar boneka. Yang keenam, sambil bercerita, pendidik menggerakkan boneka tangan secara bergantian. Yang ketujuh, setelah selesai bercerita, pendidik memperhatikan kembali seluruh boneka tangan secara bergantian. Yang kedelapan, anak menyimpulkan isi cerita. Yang terakhir, pendidik melengkapi kesimpulan isi cerita dari anak tadi apabila masih kurang tepat atau masih kurang komplit. Nah, yang selanjutnya adalah contoh lain dari APE Bahasa. Contoh lain dari APE Bahasa ini, yang ketiga adalah balok huruf. Yang keempat adalah kartu huruf. Dengan balok huruf dan kartu huruf ini dapat mengembangkan aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan presentasi kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.